Si mpox ini rapat banget, lebih ke wajah tapi ya wajah, lengan, dan ada lagi yang cirinya yang sangat membedakan dengan yang lain adalah di telapak tangan dan kaki ada. Ada nggak sih dok ketersediaan vaksin mpox ini secara bebas gitu? Langsung di hari ketiga keluar ruam-ruam, terus nggak mau makan, nggak mau minum karena di dalam mulut juga ada itu. Bila diperiksa ada pembesaran kelenjar getah bening, biasanya di dekat leher. Anamnesa riwayatnya itu di bagian kelaminnya juga ada. Apakah pertanyaannya gini, apakah akan terjadi lagi? Iya. Kemungkinan besar ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Bingka Warna, Bincang Kesehatan Warga Banua. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yaitu Dr. Vina Dwiana Savitri, SPDVE. Beliau adalah spesialis kulit dan kelamin ya dok? Ya, apa kabar dok hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak ini? Alhamdulillah dok. Salam sehat selalu nih dok. Salam. Dok, kali ini kita akan mengangkat tema tentang monkeypox dok. Ya. Nah kita tahu nih di beberapa negara juga sudah menjadi perhatian karena sebelumnya banyak negara yang belum terkena atau terinfeksi sekarang sudah mulai masuk. Iya betul. Dan di kita ini khususnya di Kalimantan Selatan dok, katanya ada suspeknya di Banjarbaru. Nah seperti apa sih dok monkeypox ini dan gejalanya seperti apa? Ya baiklah, jadi berarti kita kalau nggak kenal maka tak sayang, tapi bukan menyayangi penyakit ya, tapi lebih mendalami pengetahuannya. Jadi sekarang nih nggak boleh lagi ngomong monkeypox. Oh, gitu. Ya, jadi kita sejak 2022 diganti dengan mpox. Nah, jadi kita ngomongnya mpox aja ya. Udah gitu, apa sih itu? Dia itu memang sama dengan penyakit virus lainnya. Jadi seperti misalnya kita pernah mengenal cacar air ya. Cacar air itu bahasanya varicella. Kemudian ada juga cacar api katanya, ada juga yang disebutnya cacar ular, herpes zoster gitu ya. Perbedaannya apa? Sama-sama disebabkan oleh virus, tapi virusnya berbeda keluarganya. Ini keluarganya ini artovirus ya. Jadi virus ini sama kalau masuk ke dalam tubuh akan mengeluarkan gejala di tubuh kita, akan membuat suatu seperti gejala, jadi flu-like syndrome, seperti orang sakit flu. Oh iya. Nah, ini pernah sakit flu? Pernah. Ya, badannya rasanya nggak enak, enak badan dulu. Jadi belum curiga nih kemana-mana. Iya. Tapi ini yang namanya si cacar monyet atau mpox tadi 1-3 hari demam, sama semua demam, nggak enak badan. Langsung di hari ketiga keluar ruam-ruam. Oke. Nah kalau yang namanya cacar air lebih cepat, 2-8 hari dia udah keluar ruam-ruam juga. Tetapi penyebarannya berbeda. Sementara kalau yang herpes zoster itu atau bahasa daerahnya kayap, pernah dengar ya kayap? Itu hanya satu sisi saja. Nah kalau si herpes zoster itu reaktivasi aktif lagi si virus varicella, itu sama tuh keluarganya. Nah ini keluarganya berbeda, keluarga virusnya. Nah sudah, nah setelah gak enak badan, nyeri, demamnya sampai tinggi, bisa sampai 38. Terus gak mau makan, nggak mau minum karena di dalam mulut juga ada itu akan terjadi seperti nyeri telan, mirip banget sama orang sakit flu ya kan. Nah kita sadar bahwa setelah keluar ruamnya, tapi ini ruamnya berbeda. Kalau varicella cacar air tuh menyebarnya misalnya mulanya dari badan tubuh, dari tubuh dulu, dari perut, kemudian lengan, dan jarang-jarang gitu lalu ke wajah. Sementara kalau varicella itu lebih mpox maksudnya, mpox itu lebih ke konsentrasi di wajah. Jadi wajah tuh yang namanya vesikel atau pelenting isi air atau ruam-ruamnya tuh lebih banyak di wajah. Jadi kalau ada wajahnya penuh, hampir penuh. Jadi mirip zaman dulu tahun 70-an itu ada variola. Mirip seperti itu. Dan cirinya tuh nggak mau makan karena mulut dibuka susah, nyeri telan juga. Jadi akhirnya dehidrasi kan gitu. Jadi kalau misalnya kita mensuspek atau mencurigai, curiga boleh ya? Iya boleh. Kalau sama curiga sama pasangan jangan ya dok, bahaya. Nah mencurigai ini apakah ini mpox? Lihat itu yang namanya varicella itu vesikelnya atau apa ya kalau bahasa Banjarnya? Bentuknya ya dok? Bentuknya yang seperti ada isi airnya itu jarang-jarang. Menyebarnya jarang-jarang. Oh iya, nggak rapat ya dok? Betul, ini lebih rapat. Kalau yang di si mpox ini rapat banget, lebih ke wajah tapi ya wajah, lengan, dan ada lagi yang cirinya yang sangat membedakan dengan yang lain adalah di telapak tangan dan kaki ada.
Jadi kalau ditanya telapak kanan kaki ada, nyeri telan, kemudian bila diperiksa ada pembesaran kelenjar getah bening, biasanya di dekat leher, Sampai ke telinga dok biasanya? ya di belakang telinga juga suka ada, di dekat mental atau rahang, kemudian ada di pelipatan paha. Nah itu ada pembesaran kelenjar getah bening. Itu ciri-cirinya udah mengarah ke mpox. Jadi kita bisa suspek dia mpox karena kan suspek ya, belum diperiksa cairannya. Tapi kalau suspek varicella ya varicella tidak ada di telapak tangan dan kaki. Kalau herpes hanya satu sisi saja badan. Misalnya bisa di perut kanan atau di perut kiri saja atau di dada kanan gitu. Nah ada juga yang di telapak tangan dan kaki ada, kemudian di mulut ada juga mirip, tetapi tidak ada vesikelnya atau tidak ada berisi air. Itu seperti bahasa awamnya flu Singapura atau hand foot mouth disease. Kayak gitu. Itu gejala-gejala yang perlu diperhatikan. Gitu Mbak Feni. Oke. Nah, tadi dok ya sudah ada gejalanya. Nah, apakah ada kalangan yang rentan atau resiko orang tertentu gitu dok, yang misalnya lebih rentan gitu terkena mpox ini? Oh ada, terutama tadi ya yang imunokomorbiditas atau yang imunnya rendah. Kalau yang rendah biasanya orang-orang yang tua ya, kemudian yang lagi sakit, kemudian juga yang biasanya imunnya rendah itu orang-orang yang punya riwayat alergi itu juga rendah. Itu yang rentan. Dan yang ada yang melakukan bepergian, ketemu orang banyak, bepergian keluar kota sering, itu yang lebih rentan. Orang-orang yang dengan aktivitasnya tinggi ya dok. Nah ada juga dok yang mengatakan bahwa kalangan anak ini ada juga, apakah karena faktor ber-PHBS-nya atau bagaimana? Ya betul, anak memang ada, tapi memang kebetulan jarang ya. Tetapi ke anak kita didik atau kita pikirkan juga yang lain juga seperti HIV tadi yang Singapura tadi. Tapi ada juga. Tapi yang lebih banyak kasus nih yang sekarang nih sejak 2022 tuh berbeda nih. Ada yang aktivitas seksualnya juga diperhatikan juga. Ada yang sekarang lagi booming ya. Sebenarnya boomingnya kurang baik. Yang hubungan seks lelaki itu lebih banyak sekarang. Yang hubungan seksualnya ganti-ganti pasangan itu lebih ke mendapatkan mpox ini. Jadi kalau mpox yang sudah ada kita anamnesa riwayatnya itu di bagian kelaminnya juga ada. Kalau yang dulu tidak ada, yang sebelum 2022 ya. Terus kemudian varicella pun tidak ada di daerah kelamin, jarang. Jadi memang perubahan penyakit ini cukup pesat ya dok ya. Betul. Dari kontaknya ke binatang sekarang ke manusia dan ternyata kayak bermutasi ya dok ya. Ya memang namanya kan mpox itu diduga dari monyet ya. Sebetulnya monyetnya tuh monyet yang di Afrika. Sebetulnya bukan cuma monyet aja, ada binatang-binatang rodent yang kukunya panjang. Jadi yang scratching gitu ya oleh binatang itu dari dulu juga dari itu, lama-lama dari manusia ke manusia ternyata juga bisa manusia yang dari cairan-cairan manusia. Kemudian ada juga sekarang ya itu tadi yang hubungan seksual yang sesama jenis. Lebih rentan ya dok ya. Nah tadi juga sudah dipaparkan ya dok cara penularannya. Kemudian nih misalnya seseorang ini sudah atau merasa nih dok memiliki gejala tersebut. Nah, apa sih yang harus dilakukan terlebih dahulu? Memang betul. Jadi kalau orang yang sudah kena atau gejala itu, dia sudah pasti dia sakit. Jadi kita periksa misalnya keluarganya, kenapa nih kok ada demam yang tinggi, diberi obat turun panas tidak hilang-hilang, langsung akses ke pelayanan kesehatan saja. Pertama ke puskesmas dulu kan tentunya. Nanti dokter akan menentukan apakah ini suspek yang monkeypox atau mpox tadi. Kemudian kalau misalnya itu terapi suportifnya yang paling penting turunkan panas ya. Kemudian karena yang paling susah itu adalah karena tidak mau makan dan minum, maka banyak disarankan untuk datang ke rumah sakit yang lebih besar, itu untuk diberi cairan pengganti gitu. Nah ini yang tidak disadari. Jadi bisa nggak apa-apa, masih biasa kok, udah di rumah aja. Padahal si pesakit itu tidak bisa lagi minum makan, jadi dianggap biasa. Terus masih bisa kok minum dengan sedotan. Itu paling berapa tetes gitu ya. Secara yang namanya kita memerlukan cairan tuh pasti ada kata-kata berapa cc, berapa liter gitu. Nah itu yang jadi diwaspadai, segera mengakses puskesmas atau rumah sakit terdekat supaya untuk menentukan. Walaupun ternyata ini nggak apa-apa kok, ya sudah, yang penting sudah ke dokter. Untuk
ini ya dok ya, mendiagnosa pasti Iya. seberapa parah dan apa aja tindakan yang perlu dilakukan. Nah dok, kadang-kadang kan kita nih nganggapnya cacar terutama yang mpox ini, apa bisa mengakibatkan infeksi berat atau sampai meninggal dok, atau ya bisa sembuh sendiri gitu dok? Nah sebetulnya kalau teori kan virus, penyakit virus itu kan pasti sembuh sendiri, self-limiting disease semuanya. Tetapi virus itu akan kayak badai, menghancurkan, memporak-porandakan imun kita, tubuh kita. Tadi disebutin tidak kekurangan cairan yang dimasuk juga kurang. Nah itu kan ujungnya nanti kalau dehidrasi berat akan terjadi kematian toh. Nah jadi apakah mengalami kecacatan? Ya setelah mengalami itu tadi perubahan itu akan terjadi, mungkin organ-organ yang lain bisa terkena. Nah ini yang kadang kita fokusnya beda ya. Misalnya point of view-nya itu enggak yang mikirin oh ini mpox saja, tapi harus dilihat apakah organ-organ yang lain ya. Misalnya kekurangan cairan akan terjadi kekurangan cairan yang lain, misalnya hipoalbumin segala macam bisa. Dan seluruh tubuhnya, dan ini demam kan, seluruh tubuhnya juga rasanya panas. Kemudian kalau misalnya menuju kematiannya bukan karena si virusnya ini, tetapi karena keadaannya, misalnya kekurangan cairan tadi. Oke dok. Jadi akibat yang ditimbulkan dari gejala itu yang harus diobati ya dok. Nah sama dok, saya ini juga menemukan dok, ada beberapa teman di lingkungan saya, kalau dia terkena cacar dia merasa sudah 1 kali ke dokter, oh sudah cukup nih. Tapi ternyata aku sudah bisa beraktivitas karena sudah lewat dari waktu yang ditentukan, misalnya 14 hari dok. Padahal belum kering nih cacarnya atau mpoxnya. Nah itu bagaimana dok? Ya, ini sekarang fokusnya ke mpox ya. Ini tuh ada masa inkubasi yang tadi rasanya nggak enak badan, gejalanya itu, kemudian masuk ke keluarnya semua yang vesikal itu tadi atau ruam-ruam. Nah ruam itu nanti kelamaan ya seminggu lah ya itu kan akan kering. Tapi masa penularannya masih sebelum yang namanya keropengnya itu, krustanya lepas, itu masih ada kemungkinan menular. Karena menular kan bukan hanya lewat udara, lewat barang-barang yang bersentuhan, barang-barang si sakit itu, ataupun si orang yang sakit itu sudah merasa sehat tadi, pergi ke pasar misalnya, dia memegang sesuatu dan sesuatu itu ada cairan, misalnya air liurnya terpegang oleh orang lain, nah orang lain itu bisa terkena. Gitu. Jadi sebaiknya sih memang gini, di awal kalau oleh dokter didiagnosa, kemudian diterapi, kemudian setelah dokter akan memberi masukan, seminggu lagi datang untuk kontrol saja. Nanti dokter akan ibu atau bapak ini sudah selesai, sudah sembuh, bisa beraktif kembali dengan catatan ini. Gitu. Ada semua nasihat-nasihat dari dokter ya, pencegahan dilakukan, tetap dilakukan. Jadi seperti kita zaman COVID, tetap memakai protokol yang semua ya, sebetulnya tuh betul, kebiasaan waktu COVID itu harusnya tetap dilakukan ya, seperti cuci tangan setelah memegang sesuatu ya, kemudian tetap masih pakai masker kalau di kerumunan, itu tetap sih kalau saya bilang. Jadi menggalakkan kembali hidup ber-PHBS ya dok ya. Jadi walaupun masa COVID sudah lewat, tapi tetap harus selalu digunakan. Oke dok. Nah dok, untuk ininya sendiri dok, kan biasanya nih kita nih sudah melakukan pencegahan tadi. Nah ada nggak sih dok ketersediaan vaksin mpox ini secara bebas gitu? Nah jadi kita ke belakang dulu ya. Ada orang yang merasa gejalanya seperti itu, kemudian ke dokter disuspek. Nah kalau disuspek kita melakukan pemeriksaan, kita ambil dulu secretnya yang dari orofaringnya, dari mulut, kemudian dari vesikelnya atau dari ruamnya itu, kemudian dibuka ke krustanya, diambil di tengahnya, semua jadi ada 3 sampel sama darah. Bila ternyata tidak ada, non reaktif, tidak ada virus ditemukan, nah itu berarti kita bukan langsung bebas saja ya, tetapi kita langsung masuk, dia memang sudah disebut discard, artinya pernah disuspek. Kemudian apakah kita langsung nanti aja? Enggak, kita tetap ikutin kan. Nah biasanya tuh kita lupa di situ, jadi dianggap ya sudah itu bukan kasus, jadi dilepas gitu ya. Sebenarnya tetap, karena kan suspek itu kan gejala mirip yang diduga ditemukan itu, walaupun ternyata negatif, di PCR-nya negatif. Tapi PCR negatif itu bukan berarti karena klinis menunjang.
Klinisnya menunjang, kita lihat sembuh, memang kan sembuh sendiri ya. Tapi apakah pertanyaannya gini, apakah akan terjadi lagi? Iya. Kemungkinan besar ada. Bisa terjadi lagi karena virus itu seperti COVID juga ada jenis Omikron dan sebagainya juga begitu. Teori varian yang berbeda ya, Dok. Teorinya seperti itu. Kemudian kalau sudah ini ternyata reaktif. Nah, reaktif berarti kita bukan cuma sportif saja, obat-obatannya ada, antivirusnya juga ada, imunisasinya atau vaksin. Vaksin sekarang lebih ditujukan ke yang tadi yang kita sebutkan risiko tinggi saja, belum semua seperti COVID. Semua dulu juga pertama-tama kan gitu ya, nakes dulu ya. Kemudian orang-orang yang diduga risiko tinggi, virus itu ada. Gitu. Oke, jadi ini juga menjawab ya, Dok ya, bahwa kalau seseorang sudah terkena cacar atau mpox ini, kemungkinan juga masih bisa, tetapi dengan kondisi tubuh yang lebih baik mungkin ya, Dok ya, seperti itu. Nah, ini Dok, saya juga ada sedikit nih titipan pesan dari teman. Teman saya ini menyusui, Dok. Oh iya. Nah, dia ini tapi memang bukan mpox ya, Dok, cacar. Nah, apakah ketika seseorang itu mengalami cacar tidak usah menyusui, Dok, atau ada kondisi atau keadaan tertentu yang bisa dilakukan untuk mencegah penularannya? Ini cacar atau cacar varicella atau mpox ya, tetap aja yang namanya skin to skin contact itu kan akan menularkan fisikalnya itu. Jadi kalau untuk di air susunya sendiri kan memang tidak ada bukti ya, kecuali HIV. Kalau virus HIV diduga di cairan susu, air susu juga ada. Jadi sebaiknya jangan menyusui kan. Tapi kalau ini bukan karena air susunya menular, tapi kontak erat dengan ibunya. Kan di ibu mungkin di dada, di payudaranya masih ada vesikel-vesikelnya yang mengandung cairan itu, cairan yang mengandung ada virusnya, badan virusnya, kemungkinan takutnya menempel pada anak. Oke. Gitu aja. Jadi bekasnya itu ya, Dok ya. Jadi harus berhati-hati aja. Kalau misalnya itu zaman sekarang ada di pumping. Oke. Nah, di pumping saja diberikan daripada kontak langsung. Oke, baik, Dok. Nah, mungkin terakhir nih, Dok. Dalam waktu yang sudah tidak terasa ini, apa ada pesan-pesan, Dok, untuk pencegahannya atau terkait mpox ini? Silahkan, Dok. Ya, baik. Mpox memang penyakit yang sangat ditakuti, tetapi kita bila melakukan PHBS, pencegahan yang sangat mudah, tentunya kita akan bisa mencegah mpox itu datang ke lingkungan kita. Insya Allah kalau misalnya kita juga memperhatikan lingkungan kita, kebersihan lingkungan juga, insya Allah yang namanya sakit apapun tidak akan terjadi. Begitu, Mbak. Oke, Dok. Ini sangat menarik dan pembahasan ini gak terasa ya, Dok ya. Semoga kita dapat berkumpul lagi untuk melakukan tema-tema menarik lainnya di podcast Bingka Warna. Salam sehat selalu, Dok. Sampai jumpa, Dok.